Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin oleh Pak Teguh ya. Boleh, Silakan Bu. Teguh. Berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana keadaan hari ini anakku semua? Sehat ya semua? Sehat, Bu. Sehat Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa Bu. Oke. Sehat, Bu. Oke, saya mau absen dulu ya. Bu Endang, Iya Ibu, Eka, hadir. Eka, Eka Wahyuni, Teguh, Hadir, Bu. Febri, Hadir Bu. Eka, Hadir, Bu. Maaf. oke, semuanya hadir kecuali Eka ya. Mungkin sakit ya. Bu, sudah Oke. ada. Oh, sudah ada ya? Nggak kelihatan soalnya. Oh iya, sudah. Alhamdulillah. Oke, berarti hari ini semuanya hadir ya. Ibu. Iya Ibu. Oke. Oke. Materi hari ini adalah tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelumnya, pelajaran kemarin kita sudah pelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan, konsep pertidaksamaan. Masih ada yang ingat konsep pertidaksamaan linear satu variabel? Apa-apa saja yang kita ketahui atau tanda-tanda ketidaksamaan itu? Ada yang tahu? Tuh, buka pintu nak, buka pintu. Saya tahu Bu. Saya Bu. Depri Bu. Oke, silakan Depri. Itu Bu ada kan Bu, kecil dari, besar dari sama dengan, kecil dari sama dengan Bu. Oh iya, ada yang lain selain Depri? Sama Bu, tanda pertidaksamaan itu berarti ya. Oh iya, oke. Jadi semuanya sudah tahu ya konsep persamaan itu ada lebih dari, ada besar dari, sama ya, ada kecil dari, ada juga lebih kecil dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan, ada ya, berarti ada semua berapa itu? 4 ya. Oke. Kita lanjut. Materi hari ini tentang pertidaksamaan linear. Indikatornya kita menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, terus memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun tujuan kita pelajari materi ini yang pertama, dengan melalui proses pembelajaran tipe start, peserta didik dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dengan tepat, terus memecahkan tekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Terus yang difokuskan di sini nanti anak-anak ya, Ibu lihat nanti bagaimana sikap religiusnya, kesantunannya, terus kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, terus percaya diri, dan kerjasama di dalam kelompok nanti. Oke, sudah mengerti anak-anak? Nanti akan kita nilai di situ ya. Oke, sebelum kita masuk di sini kerja LKPD, saya mau bagi 4 kelompok dari semua peserta ya. Saya bagi kelompok dulu. Kelompok 1 ada Eka Endang, Eka dan Teguh. Kelompok 2 ada Devri, Yunike, Nurafia. Terus yang ketiga ada Irawan, terus Astria. Terus kelompok 4 ada Ardian.
mahfudin. Oke, sudah jelas kelompoknya ya? Jelas, Bu. Siapkan buku paketnya, terus LKPD-nya yang saya bagikan ya. Tolong disiapkan. Nanti kita kerjakan soal sesuai dengan yang ada di PTT yang Ibu lampirkan di atas. Dan coba lihat cara-cara di atas untuk mengerjakannya. Sudah ada ya, Nak ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Terus diperhatikan pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun tujuan saya bacakan kembali, mungkin tadi ada yang tidak dengar. Tujuan untuk mempelajari pembelajaran ini, pertama, menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Terus yang kedua, memecahkan masalah yang kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun materi prasyaratnya tadi sudah disebut simbol pertidaksamaan. Untuk menyatakan kurang dari, ini terlihat jelas ya. Terus yang kedua, Yes. lebih besar untuk menyatakan lebih dari. Terus yang ketiga, lebih kecil sama dengan untuk menyatakan tidak lebih dari atau kurang dari atau sama dengan atau paling banyak. Terus yang keempat, lebih besar sama dengan untuk menyatakan tidak kurang dari atau lebih dari atau sama dengan atau paling sedikit. Oke, selanjutnya pertidaksamaan linear ini, ada yang tahu apa itu pertidaksamaan linear? Belum tahu, Bu. Pertidaksamaan linear dalam kehidupan sehari-hari apa kira-kira contohnya? Oke, langsung saja ya. Pertidaksamaan linear artinya pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat satu. Oke, itu untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini ada saya lampirkan contoh, Ibu lampirkan contohnya. Sudah dilihat semua? Sudah, Bu. Mana contoh? Oke. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan, sifat-sifat ketidaksamaan yang digunakan yaitu satu, jika menambah atau mengurangi kedua sisi dari pertidaksamaan, tanda ketidaksamaan tidak berubah. Jika A lebih kecil dari B, maka A tambah C lebih kecil B tambah C. Jika A lebih kecil B, maka A kurang C lebih kecil B kurang C. Itu ya, jika kita menambah atau mengurangi kedua sisi. Terus selanjutnya, jika A lebih besar B, maka A tambah C lebih besar B tambah C. Jika A lebih besar B, maka A kurang C lebih besar B kurang C. Oke, silahkan dibaca seterusnya, dilihat di atas ya. Yang kedua, jika mengalihkan dan membagi kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan tidak boleh berubah. Jika A lebih kecil B, maka A kali C lebih kecil B kali C. Itu ya, jika kita mengalihkan dan membagi. Terus selanjutnya yang ketiga, jika kita mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan akan tidak berubah. Oke, jika A lebih kecil B, maka A kali negatif C lebih besar B kali negatif C. Jika A lebih besar B, maka A kali negatif C lebih kecil B kali negatif C. Oke, selanjutnya kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Dilihat semua ya. Iya, Bu. Pak Perdi memiliki sebuah mobil box ya, mengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 8 gram. Berat Pak Perdi 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang, setiap kotak beratnya 20 kg. Pertanyaannya, tentukan pertidaksamaan dari situasi soal cerita di atas. Terus yang kedua, tentukan banyak kotak paling banyak, ini paling banyak ya, yang dapat diangkut Pak Perdi dalam satu kali pengangkutan. Oke, coba dilihat. Saya bacakan, misalnya X barangnya diangkut dalam mobil box, sehingga pertidaksamaannya ada X kali 20 tambah 60 lebih kecil sama dengan 800. Terus yang kedua, B, dari pertidaksamaan 2 kecil sama dengan 800. Dan seterusnya, X lebih kecil sama dengan 37. Terus didapat siapkan buku paketnya, terus LKPD-nya yang saya bagikan ya, tolong disiapkan. Nanti kita kerjakan soal sesuai dengan yang ada di PTT yang Ibu lampirkan di atas. Dan coba lihat cara-cara di atas untuk mengerjakan LKPD-nya, baru bagikan sama teman-temannya ya. Ini sudah dikerja LKPD-nya. Alhamdulillah semuanya sudah dapat mengerti tentang pertidaksamaan. Sekarang Ibu mau kasih tugas individu dikerja masing-masing ya. Itu pesawat. Oke. Iya, Oke, dilihat soalnya. Saya bagikan ya. Oke, sudah. Sudah dikerja? Sudah selesai belum? Suaranya nggak keluar, Ibu. baru proses, Bu. Mana ini? Oke. Siapa yang bisa menjawab pertama? Yang sudah selesai boleh. Oke, Bunda Rafia. HP Bunda Adik bawa. Oke, sudah ya. Saya rasa anak-anakku sekalian sudah mengerti tentang pertidaksamaan ini. Untuk pelajaran selanjutnya, karena ini materinya sudah selesai, minggu depan kita mengulang kembali siapa-siapa yang belum mengerti tentang pertidaksamaan ini. Kita mau cek-cek dulu atau ulangan bahas soal-soal tentang pertidaksamaan. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Yang mau beri kesimpulan siapa untuk pelajaran hari ini? Nih. Oke, memori ya sudah, Bu Francisca sudah baca. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Adapun simbol-simbol pertidaksamaan ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil dan lebih besar. Saya rasa untuk hari ini cukup. Terima kasih untuk anak-anak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam.